Spirit, living breath of God, breathe new life into my weary soul. Bring the presence of the risen Lord to renew my heart and make me whole. 'Cause you're one to come alive in me. Give me faith for what I cannot see. Give me patience for your purity. Holy Spirit, breathe new life in Holy Spirit, come alive, Holy Spirit, may your joy be seen in all I do. Love enough to cover every sin, in each thought and deed and every tune. Guide us to the greatest and the least. Gentleness and songs the path of peace. Turn joy striving into words of praise. Breath of God, show Christ in all. Holy Spirit, from creation's start, giving life to all that God has made. Show your power once again on earth, 'cause your church to walk before your ways. When the fragrance of our praise arise, lead us on the road to sacrifice. That in unity the face of Christ will be clear for
Shalom Jemaat GI Ho Im Tong yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kita hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap bersuka cita di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah. Bersyukur karena hari ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk bersama-sama mengikuti kebaktian doa Rabu. Biarlah kiranya kita semua dapat dikuatkan dan kita bisa menikmati Tuhan melalui pujian yang kita nyanyikan. Doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, serta kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan. Sebelum kita lebih jauh menikmati hadirat Tuhan, mari kita persiapkan hati kita dan pikiran kita, sehingga kita siap untuk menyembah Dia, menikmati kasih-Nya yang indah melalui kebaktian doa Rabu. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Doa teduh. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-146 ayatnya yang kelima berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Demikianlah firman Tuhan. Dengan apakah kita bersyukur karena Tuhan menjadi penolong dan pengharapan dalam hidup kita. Dialah Allah yang setia dan termulia dalam hidup kita. Dengan apakah kita bisa membalas kebaikan Tuhan selain kita senantiasa bersyukur kepada Dia? Mari kita nyanyikan pujian, dengan apakah kan ku balas. Dia adalah Allah yang setia dan mulia dalam hidup kita. Kasih-Nya besar memulihkan hidup kita. Katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Dialah harapan dalam hidup kita. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah kita bisa membalasnya? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada-Mu selamanya. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, karena Dia adalah satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Mari katakan, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan. Sama-sama kita katakan, dengan apakah akan ku balas? Dengan apa kan ku balas Segala kebaikan-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu?
hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa akan ku balas Tuhan? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Katakan selamanya, selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan apakah kita bisa membalas segala kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan bagi kehidupan kita? Selain kita bisa mengucap syukur kepada Dia. Saat ini saya beri kesempatan untuk kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sedangkan kita berdoa dengan buka suara. Kita menaikkan rasa syukur kita, ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Tidak ada kata selain ungkapan syukur, terima kasih karena Tuhan telah menyelamatkan kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib dan nyata di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Bahkan ketika Engkau mengizinkan kami untuk kami boleh sama-sama mengikuti kebaktian doa Rabu, walaupun masih dengan online streaming. Tapi kami bersyukur, biarlah Tuhan di dalam kebaktian doa Rabu hari ini Tuhan, kami rindu, kami menikmati kasih Tuhan. Kami rindu, kami disapa oleh Tuhan. Kami rindu Tuhan agar kami dipulihkan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Bapa di dalam surga, Engkau adalah Allah satu-satunya di dalam hidup kami. Tempat harapan kami, tempat sandaran kami, tempat kekuatan kami. Kami bersyukur setiap penyertaan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan terus di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, kami tahu di masa-masa seperti sekarang ini, mungkin kami sulit untuk bersyukur kepada Tuhan. Tapi ketika kami melihat perjalanan hidup kami, sampai hari ini, bahkan detik ini Tuhan, Tuhan boleh tetap menjagai kami. Tuhan boleh memelihara kami. Untuk itu biarlah kami Tuhan, boleh tetap menaikkan rasa syukur kami. Kami mau belajar untuk tetap bersyukur di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan. Karena kami rindu agar kami boleh dipulihkan. Kami disapa oleh kebenaran firman Tuhan sehingga kami boleh kuat lagi menjalani kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami satu-satunya, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Biarlah dalam hidup ini, kita belajar untuk menyerahkan segala hal yang terjadi kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Dia akan senantiasa memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian, Ku Berserah Pada Yesus. Katakan, ku berserah pada Yesus. Ku berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya selalu bersamanya. Aku berserah Tuhan. Aku berserah pada Yesus. Aku berserah. Ku berserah pada Yesus dengan hati yang rendah.
Ku berserah pada Yesus dengan hati yang kita mau tinggalkan semua demi Yesus. Ku buang semua demi Yesus. Ku datang kepadanya. Aku berserah. Aku berserah. Ku berserah pada Yesus. Aku berserah. Kita mau menyerahkan kehidupan kita dengan segenap jiwa kita. Ku berserah pada Yesus dengan segenap jiwaku. Roh-Nya penuhi hatiku dan Dia sungguh milikku. Aku berserah Tuhan. Yes, kami berserah Tuhan kepadamu. Aku berserah. Ku berserah pada Yesus. Aku berserah. Shalom jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Hari ini kita bersama-sama dapat kembali bersekutu dan kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama menaikkan doa, kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan, hari demi hari Engkaulah yang menuntun kami, memimpin kehidupan kami. Kami akan merenungkan firman-Mu pada hari ini, kiranya Tuhan menolong kami, memahami, bahkan dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam sehari-hari kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-20 hingga pasal 6 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Roma 5 ayat 20, demikian firman Tuhan. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 6 ayat pertama hingga 11, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi,
maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Penekanan firman Tuhan ada di dalam ayat yang ke-11 yang berkata, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami satu pergumulan iman, ketika kita meragukan kasih Tuhan, ketika kita mulai tidak dapat berdoa dengan benar, bahkan kita seperti kehilangan iman, kita ingin berbalik meninggalkan Tuhan. Saudara, di dalam kondisi seperti ini, mungkin dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Ada seorang pendeta yang terkenal beberapa waktu yang lalu, ia melayani Tuhan lebih dari 20 tahun. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar tentang kisah ini. Dia berkhotbah tentang Tuhan, dia mengajak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi pada akhirnya dia berkata kepada orang banyak, kepada jemaatnya, minta maaf, sekarang saya bukan orang Kristen lagi. Dia meninggalkan Tuhan. Dia memilih untuk menceraikan istrinya. Dia mendukung LGBT. Dia mendukung pernikahan sesama jenis dan sebagainya. Saudara, mungkin kita merasa kasihan sekali. Atau kita bertanya mengapa bisa demikian. Sesungguhnya kehidupan kita sebagai manusia, kita rentan dan lemah untuk jatuh di dalam dosa. Ketika kita di dalam pengenalan kita akan Tuhan dan firman Tuhan yang menjadi dasar mulai goyah. Ketika kita mulai mengandalkan kekuatan diri kita sendiri untuk mengikut Tuhan. Dan dosa menguasai pikiran dan hati kita, maka kejatuhan dalam dosa dapat terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya apa yang bisa kita lakukan untuk menyikapi dosa dalam diri kita? Bagaimanakah kita dapat hidup bagi Allah? Iblis seringkali memakai rasa bersalah dalam diri kita, dosa masa lalu kita, kelemahan-kelemahan kita untuk menuduh dan menjatuhkan iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak dapat dipungkiri kita masih hidup dalam tubuh manusia lama, manusia berdosa. Kita tidak kebal akan dosa. Artinya setiap saat, setiap hari, sangat mungkin kita akan dapat melakukan dosa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian Rasul Paulus menggumulkan hal ini. Ia menuliskan di dalam surat Roma yang kita baca tadi. Paulus berkata bahwa melalui hukum Taurat, orang mengenal dosa. Roma pasal 7 ayat 14 mengatakan bahwa sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang ku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Roma 7 ayat 24-25 dikatakan firman Tuhan, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus menggumulkan hal ini, dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan dirinya dari tubuh maut ini. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang dapat melepaskan dan membebaskan manusia dari dosa. Kasih karunia Tuhan saja yang membuat kita dapat mengalami pengudusan yang dari Allah.
Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, mati terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Roma pasal 6 ayat 3-4 berkata, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita telah dibaptis dalam Kristus, dalam kematiannya. Dan dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa artinya bagian ini bagi kita? Bahwa ketika kita dibaptis, orang Kristen di dalam menjalankan sakramen baptisan itu melambangkan kematian dan kebangkitan orang percaya bersama dengan Kristus. Dengan iman kita menerima bahwa baptisan memiliki arti penolakan terhadap dosa dan komitmen kepada Kristus. Dan kita akan terus-menerus menerima kasih karunia dan akhirnya hidup yang kekal. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan, kasih Tuhan sehingga kita dapat dikuduskan. Kita dapat hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus telah melakukan bagiannya bagi kita. Ia menyediakan hidup yang kekal bagi kita. Bagaimanakah kita menjalani hidup kita sebagai orang percaya? Rasul Paulus berkata, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, sikap yang harus kita miliki dalam menyikapi dosa dalam diri kita adalah kita harus mati bagi dosa. Mati bagi dosa artinya meninggalkan dosa, menjauhi, tidak menghambakan diri lagi kepada dosa, tidak hidup menuruti keinginan dosa lagi, tidak menyerahkan anggota tubuh kita kepada dosa, dan tidak menyerahkan anggota tubuh kita menjadi senjata-senjata kelaliman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma pasal yang kedua sangat jelas, baik bagi manusia yang belum sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maupun kepada kita sekalian yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa ada dosa. Contoh-contoh dosa yang dipaparkan di dalam pasal yang kedua sangat jelas bagi kita, bahwa ada dosa pemujaan kepada makhluk ciptaan Allah, ada dosa penyembahan berhala, ada dosa tidak memuliakan Allah, tidak mengucap syukur, ada dosa hawa nafsu, kemesuman, penuh rupa-rupa kelaliman. Ada dosa keserakahan, kejahatan, kebusukan, penuh dengan dengki, membunuh, berselisih, penuh tipu muslihat, kefasikan, menjadi pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, menjadi orang yang kurang ajar, congkak atau sombong, pandai dalam melakukan kejahatan, dan tidak taat kepada orang tua, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan, bahkan setuju kepada orang-orang yang melakukan dosa, dan sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, contoh-contoh dosa ini sangat jelas dan real, nyata di dalam kehidupan sehari-hari hidup kita, di sekitar kita. Tentulah kesalehan diri kita, kemampuan diri kita sendiri, kita tidak akan mampu untuk hidup kudus, untuk hidup suci. Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus dalam hati kita. Sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, memberikan kepekaan dalam diri kita akan bahaya dosa. Kita perlu melawan keinginan dosa dengan iman yang sungguh kepada Tuhan Yesus. Kita perlu berdoa. Kita perlu mendisiplin diri secara rohani, memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan yang erat, dan mentaati firman Tuhan setiap hari.
Ketika kita memohon pertolongan Tuhan dan pengampunan dosa dari Tuhan, kita memiliki pengudusan yang daripada Tuhan. Kita mendapatkan pengudusan yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca atau mendengarkan khotbah dari John Piper, mungkin kita sering mendengarkan khotbahnya. Begitu banyak hal yang beliau ajarkan lewat firman Tuhan. Tetapi secara pribadi dia pun mengakui bahwa setiap hari dia berlutut berdoa meminta Tuhan terus memegangnya. Saya menyadari bahwa benar seringkali kita merasa kita memegang tangan Tuhan, tetapi sebenarnya kita tidak sanggup. Ada banyak godaan dan cobaan datang dalam hidup kita. Ada kesulitan-kesulitan hidup, masalah keluarga, masalah ekonomi, dan banyak hal lainnya. Sehingga membuat kita melepaskan tangan kepada Tuhan. Kita merasa, Tuhan, Engkau tidak menolong aku. Puji Tuhan, sungguh hanya anugerah dan kasih kemurahan Tuhan saja. Karena Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya memegang kita. Karena ketika kita tidak sanggup memegang Tuhan, Tuhanlah yang memegang kita. Hari ini kalau kita masih memiliki kerinduan dan kepercayaan yang teguh kepada Tuhan, itu semata-mata anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, kita harus mempersembahkan tubuh kita, seluruh kepribadian kita, sebagai hamba Allah dan kebenaran. Ketika kita ingin mati bagi dosa, maka kita harus mempersembahkan tubuh kita sepenuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat pertama dan kedua. Bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita tidak hanya dapat dimampukan untuk mati bagi dosa. Kita tidak hanya memiliki kuasa Tuhan untuk mati bagi dosa, meninggalkan kehidupan dosa kita. Tetapi kita juga mendapatkan bahwa kita dapat hidup bagi Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa artinya kita hidup bagi Allah? Seperti ranting pohon anggur yang melekat pada pohonnya. Dia akan mendapatkan makanan dari pohonnya. Dan ranting itu akan tumbuh dan bahkan berbuah. Demikian kita hidup di dalam Tuhan. Kita dapat hidup bagi Allah. Kita menyerahkan diri kita sepenuhnya, seluruh kepribadian kita, anggota tubuh kita, menjadi senjata kebenaran. Hidup kita tidak dikuasai dosa lagi. Kita juga tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma pasal 6 ayat 22 dikatakan kita tidak menjadi hamba dosa lagi. Kita telah dimerdekakan dari dosa. Dan setelah menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kita bersyukur untuk pengudusan yang Tuhan berikan dan hidup yang Tuhan perbaharui dari hari ke hari bagi kita. Maukah kita hidup dalam kehidupan kita ini? Kita berkomitmen untuk mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, contoh hidup bagi Allah bukanlah sesuatu yang tidak mungkin kita hidupi. Bukanlah sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Ketika kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, ketika kita bersekutu senantiasa dengan Tuhan, dan memiliki kerinduan mengenal Tuhan dengan lebih dalam setiap hari, kita hidup bagi Tuhan. Roh Kudus memberikan kita pengertian dan menyadarkan ada karakter sifat yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam diri kita. Ada hal-hal yang bisa membuat menjadi batu sandungan bagi orang lain.
maka kita berusaha untuk berubah. Saudara, ketika kita diingatkan, ketika kita menyesal setelah kita berkata-kata kasar atau mengucapkan kata-kata yang kotor, kita akan lebih bijaksana dan berusaha untuk berkata-kata dengan lebih baik. Ketika dulu kita kurang menghargai atau tidak pernah menghargai orang tua, kita tidak pernah menyatakan penghargaan kita kepada anak-anak atau keluarga kita. Sekarang kita belajar untuk menghargai dan mengasihi orang tua dan keluarga kita. Hidup bagi Allah adalah hal nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana kita mengalami pembaharuan, perubahan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Hidup kita akan menjadi satu kesaksian yang indah, yang membuat orang lain juga ingin percaya dan mengikut Tuhan Yesus. Kita dapat hidup bagi Tuhan dengan menjadi orang-orang yang berdoa kepada Tuhan. Ketika kita menaikkan doa-doa syafaat menjadi pendoa syafaat, hal ini pun menjadi kehidupan yang memuliakan Tuhan. Saudara, kita dapat berdoa untuk orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan dosa. Ketika kita berdoa memohon anugerah Tuhan agar orang-orang dapat diselamatkan. Ketika kita berdoa bagi gereja Tuhan, jemaat yang di dalam kelemahan iman boleh dikuatkan. Orang-orang yang sakit boleh disembuhkan. Pelayanan hamba-hamba Tuhan dan sebagainya. Kita hidup bagi Tuhan. Kita dapat berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memampukan kita melakukan hal-hal yang benar. Melayani dengan tenaga waktu kita. Kita dapat melakukan hal-hal yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita yang singkat di dunia ini, hendaklah kita pakai untuk hidup bagi Tuhan. Kita dapat melayani Tuhan dalam berbagai kesempatan, mengabarkan kabar baik, kabar Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan juga akan memberi hikmat dan kesempatan bagi kita dalam menjalani hari demi hari untuk hidup bagi Tuhan. Bebas melakukan kebenaran dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tentu tidak mudah bagi kita untuk mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Tetapi karena kita hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus, kata firman Tuhan. Secara khusus ayat yang ke-11 dikatakan bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Maka kita tidak sendiri melakukannya. Ada Kristus Yesus dalam diri kita, dalam hati kita, menopang, memampukan kita, menuntun kita untuk hidup benar dan hidup baginya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersyukur di dalam kehidupan kita, kita bisa hidup bagi Tuhan. Sebenarnya itu menjadi satu tanggung jawab yang besar bagi kita. Allah telah berkorban melalui Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan kekal. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan keselamatan yang telah Tuhan beri? Apakah kita akan menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan beri dan pengudusan hidup yang telah Tuhan anugerahkan dengan kembali lagi ke dalam kehidupan dosa sehari-hari kita? Dan kita berpikir mungkin kalau kita melakukan dosa, toh Tuhan akan mengampuni kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai contoh, seorang anak yang tahu membalas budi dan berbakti kepada orang tua yang telah melahirkan dan membesarkannya, anak akan menunjukkan hidup yang bertanggung jawab, tidak mempermalukan orang tua, membalas kebaikan orang tuanya. Ketika orang tuanya sudah lanjut usia, dia akan melayani dan merawat orang tuanya dengan kasih dan tidak mengeluh. Dia akan melakukan hal yang terbaik bagi orang tuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kepada orang tua yang melahirkan kita secara jasmani, seorang anak akan berusaha berbakti kepada orang tuanya. Bagaimanakah sikap kita kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, yang telah melahirkan kita kembali secara rohani? Tuhan yang telah memberikan nyawanya bagi saya dan saudara, apa balasan kita kepadanya? Bukankah kita seharusnya hidup menghambakan diri sepenuhnya, hidup bagi Tuhan, memuliakan Tuhan melalui hidup kita? Kita dapat
mati bagi dosa. Dan itu bukan suatu pengorbanan yang besar yang kita lakukan. Itu seharusnya kita lakukan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin kita berkata, saya telah banyak mengecewakan Tuhan dalam hidup ini. Tapi kasih dan kemurahan Tuhan selalu menunggu kita untuk kembali bertobat. Meninggalkan kehidupan dosa dan hidup benar bagi Tuhan. Tidak ada kata terlambat untuk kita memulai hidup bagi Allah. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Ketika kami tidak mampu untuk hidup benar di hadapan-Mu, Engkau selalu dengan kebenaran firman-Mu, dengan kasih-Mu menuntun kami kembali, mengingatkan kembali bahwa ada bahaya dosa, ada kehidupan dosa yang bisa membuat kami kembali jatuh ya Tuhan. Kami boleh mempermalukan nama Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang mengecewakan Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan terus akan menolong kami untuk berusaha hidup bagi Tuhan. Tuhan, hari ini kami akan bersama-sama berdoa, kiranya Engkau menolong kami untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat, baik bagi bangsa kami, bagi gereja kami, bagi pergumulan-pergumulan hidup kami. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa kita dalam kesempatan hari ini. Mari yang pertama kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Mungkin saudara dapat menaikkan 1 atau 2 ucapan syukur yang ingin saudara naikkan di hadapan Tuhan. Saya akan memimpin kita berdoa mengucap syukur untuk kesehatan, pemeliharaan Tuhan, dan kita bersyukur untuk keluarga, usaha dan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami mau berdoa bersama-sama ya Tuhan. Engkau dengar seru doa daripada setiap anak-anak Tuhan. Kami mengucap syukur untuk keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Pengudusan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga setiap hari kami dapat berusaha untuk hidup bagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, dengarlah setiap ucapan syukur daripada anak-anak-Mu. Tuhan, untuk setiap pekerjaan, untuk keluarga yang Tuhan anugerahkan bagi kami, kami sungguh menaikkan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pergumulan-pergumulan hidup yang Tuhan izinkan bagi kami. Sekalipun kami merasa lemah dan tertekan, kami merasa sesak ya Tuhan. Bagaimana mungkin kami menghadapi pergumulan yang besar dalam hidup kami. Tetapi ketika kami memandang kepada Tuhan, kami mau bersyukur ya Tuhan. Karena ada Engkau yang selalu berkata memberikan kekuatan bagi kami. Engkau berkata bahwa Engkau akan menolong membuka jalan bagi pergumulan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hal yang kedua yang akan sama-sama kita doakan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk iman kerohanian setiap jemaat. Di masa pandemi COVID ini ada banyak keterbatasan untuk bersekutu antara saudara-saudara seiman. Mungkin juga ada jemaat yang sudah lama atau menjadi malas untuk beribadah secara online. Ada jemaat Tuhan atau bahkan diri kita jarang berdoa dan membaca firman. Mari kita berdoa mohon Tuhan menolong pembaharuan iman dan kerohanian setiap jemaat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk setiap jemaat, secara khusus jemaat GI Ho Im Tong. Tuhan, Engkau tahu di dalam masa pandemi, kami beribadah secara online, dan banyak hal ya Tuhan, membuat kami kadang lalai, kadang kami abaikan ya Tuhan.
Ampuni kami Tuhan, dan ampuni setiap jemaat-Mu. Tolonglah setiap jemaat-Mu boleh giat kembali. Tuhan memberikan pembaharuan-pembaharuan iman kerohanian bagi jemaat-Mu, sehingga kami tidak menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan, untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin saat ini di dalam kelemahan iman, Tuhan Engkau menjamah, melawat mereka, menolong mereka ya Bapa. Kami berserah penuh kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Hal yang ketiga yang akan sama-sama kita doakan adalah mari kita doakan bangsa dan negara kita. Tuhan memberkati pemerintahan dalam menanggulangi pandemi COVID, khususnya lewat pemberian vaksin kepada semua masyarakat. Kiranya Tuhan boleh menolong agar semua masyarakat mendapatkan vaksin, juga menjaga protokol kesehatan, dan pandemi ini dapat dilewati dengan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pemerintah yang terus-menerus melakukan vaksin untuk masyarakat. Kami berdoa Tuhan agar pemberian vaksin ini boleh merata, didapatkan oleh semua lapisan masyarakat. Pada akhirnya pandemi ini ya Tuhan boleh berlalu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau menolong pemerintahan dari pusat hingga daerah. Tuhan menolong, berikan mereka hikmat bijaksana dan melakukan dengan benar apa yang menjadi tanggung jawab mereka ya Bapa. Engkau memampukan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan berbagai permasalahan di negara kami, hal-hal yang lain, perekonomian bangsa kami, dan keamanan bagi bangsa kami. Kami terus berdoa memohon perlindungan pertolongan daripada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama akan menutup persekutuan doa kita malam hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama di dalam doa berkat pada saat ini. Kami bersyukur untuk kasih dan anugerah yang besar dari Tuhan. Kami dapat dimampukan untuk tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi hidup bagi Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan, untuk kami senantiasa dapat menjaga kekudusan hidup kami, dan hidup memperkenankan hati Tuhan. Kiranya berkat kasih daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan dan hikmat dari Allah Roh Kudus menyertai kami sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat boleh saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Spirit, living breath of God, breathe new life into my weary soul. Bring the presence of the risen Lord to renew my heart and make me whole. 'Cause you're one to come alive in me. Give me faith for what I cannot see. Give me passion for your purity. Holy Spirit, breathe new life in Holy Spirit, come on, Holy Spirit, bring your joy, we sing in all I do. Love enough to cover every sin, in each thought